Saya akan melanjutkan tentang pelvis keras ya. Bagian yang pertama yaitu osa kokse. Tadi sudah saya beri pengantar bahwa pelvis keras dibentuk oleh 4 tulang, yaitu 2 kokse ya, atau kita jamak menjadi osa kokse, kemudian 1 os sakrum ya, kemudian 1 os koksigis. Nah, sekarang akan saya lanjutkan penjelasannya tentang osa kokse, di mana osa kokse ini adalah merupakan 3 tulang yang saling berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Nah, acetabulum ini merupakan mangkok tempat kepala tulang paha atau caput femoris ya, ini. Jadi ada femoris, caput femoris ini ya, nempelnya di sini. Nah, ini yang kita kenal sebagai acetabulum. Jadi suatu mangkok kayak lekukan seperti ini. Nah, osa kokse sendiri dibagi menjadi 3 tulang, yaitu os ilium. Ini os ilium, ada 2 ya, kiri dan kanan. Kemudian ada os isium, ini tulang duduk. Dan os pubis ya, atau tulang kemaluan. Nah, ini. Jadi ini adalah bagian-bagian dari osa kokse. Saya ulang lagi, ada 3 tulang ya yang membentuk osa kokse, yaitu os ilium atau tulang usus, kemudian ada os isium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan ya. Nah, ini kalau kita lihat atau kita amati, coba diperhatikan, ini adalah bagian dari pelvis secara keseluruhan ya. Nah, kalau ini yang bagian besar ini adalah osa kokse, ini os sakrum, ini os koksigis. Nah, tadi kan kita membahas tentang osa kokse, dibagi menjadi 3 tulang ya, yaitu os ilium, ini os ilium, kemudian os isium, ini sampai ke belakang ya. Kemudian ada os pubis, ini bagian tulang kemaluan. Nah, untuk os ilium sendiri, nah ini ada bagian-bagiannya ya, saya orientasikan saja dulu. Nah, yang pertama ini ada tonjolan yang menebal ya, yang kita kenal sebagai crista iliaca. Ya, diingat baik-baik, kalau perlu dicatat, ini ada crista iliaca. Kemudian ada bagian yang menonjol dari pelvis, ini yang di depan, ini masih di os ilium ya, yaitu spina iliaca anterior superior atau kita singkat sebagai SIAS. Spina iliaca anterior superior. Dari asal kata spina, tonjolan, iliaca ilium, anterior depan, superior atas. Jadi kalau diterjemahkan, tonjolan dari os ilium bagian depan atas. Kemudian di bawahnya sini, ini ada tonjolan juga ya, masih sama ya, tapi namanya spina iliaca anterior inferior, jadi depan bawah, inferior itu bawah ya. Jadi ada di bawahnya sini, di bawahnya sias ya. Ini siai ya, spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakangnya lagi ini ada spina iliaca posterior superior ya, atau SIPS ya, spina iliaca posterior superior, seperti itu. Ini bagian-bagian dari os ilium. Kemudian ada lagi yang kita kenal sebagai spina ischiadica. Nah, ini spina ischiadica, ada agak tonjolan masuk ke dalam seperti ini. Kalau Anda amati ada 2 ya, kiri dan kanan. Nah, ini namanya spina ischiadica. Ini merupakan bagian dari os isium. Kemudian ada acetabulum tadi, tempat mangkok ya, pertemuan tadi ya, yang mana caput femoris atau tulang pangkal paha itu nempel di sini. Nah, ini namanya acetabulum. Kemudian di os pelvis sendiri ya, ini ada tonjolan yang kita kenal sebagai tuberculum pubicum. Nah, kemudian yang ini acetabulum ya. Foramen obturatum. Ini bukan tuberculum pubicum tapi foramen obturatum. Dicatat saja ya, nanti saya edit ini. Jadi foramen obturatum. Kemudian ini ada simfisis pubis, kemudian ada bagian lengkungan ini yang dikenal sebagai arcus pubis, membentuk sudut, normalnya lebih dari 90 derajat. Kemudian ini adalah os isium ya, tulang duduk kiri dan kanan sama. Kemudian ada os pubis ya, ini bagian dari os pubis. Kemudian ada koksigis,
Ini sakrum tadi ya. Nah, bagian yang menghubungkan antara sakrum dengan koksigis ini dihubungkan yang kita kenal sebagai artikulasio sakrokoksigis. Jadi perhubungan antara atau sambungan antara sakrum dengan koksigis. Kemudian ada bagian dari os sakrum ini yang menonjol besar di atas, ini dikenal sebagai promontorium ya. Nah, ini os ilium tadi yang dibagi menjadi beberapa bagian tadi. Nanti akan saya detailkan lagi os ilium itu apa saja bagiannya ya. Itu. Nah, kemudian ini ada bagian ya yang kita kenal sebagai pintu atas panggul ya. Jadi bagian atau bidang dari pelvis salah satunya itu yang kita kenal sebagai pintu atas panggul. Nah, ini yang tidak ada di sini itu adalah bagian ini ya, bagian dari pintu atas panggul yang membagi ya atau membatasi itu yang kita kenal sebagai linea innominata atau linea terminalis. Di mana itu? Mulai dari sini. Nah, ini linea innominata atau linea terminalis ya, bisa dicatat. Di belakang nanti saya jelaskan juga gitu ya. Jadi ada linea innominata atau linea terminalis itu. Kemudian ini bagian-bagian juga ya, sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini os ilium, os isium, os pubis dengan bagian-bagian yang sama saja ini penjelasannya sebenarnya ya. Itu. Nah, ini kan diperjelas lagi di sini tentang os ilium. Bagian yang pertama dari osa kokse itu os ilium ya. Itu. Mana os ilium ini? Ya, ini kalau dari gambaran tampilan ya ini tadi. Yang warna pink ini ya. Nah, ini. Kalau dari sini ya ini os ilium. Ini os ilium. Oke, ini ya os ilium. Karena bawahnya ini sudah os isium namanya, sudah beda lagi. Tulang terbesar dari pelvis. Bagian atas dari os ilium merupakan penebalan. Nah, ini penebalannya ya, ini tinggal diputer-puter aja ini gambarnya. Ini yang kita kenal sebagai crista iliaca atau iliac crest ya, ini crista iliaca. Kemudian ujung depan tadi sudah saya jelaskan, ujung depan dari crista iliaca itu menonjol, ini yang dikenal sebagai sias, spina iliaca anterior superior ya. Di bawahnya ada tonjolan spina iliaca anterior inferior ini. Ya. Kemudian di belakang lagi ini ya, ujung belakangnya ada ini spina iliaca posterior superior, di bawahnya lagi ada ini spina iliaca posterior inferior. Jadi diingat saja, depan itu anterior, belakang posterior, atas superior, bawah inferior ya. Ini. Nah, kemudian ada lekukan atau tekik yang dikenal sebagai incisura ischiadica major ya. Ini memang kalau tidak melihat pelvis bentuk panggul aslinya memang agak susah ya. Cuman Anda kenali saja dulu istilah-istilahnya ya. Ini coba kita lihat dulu ada enggak incisura ischiadica major ya. Oke, lekukannya ya enggak terlalu kelihatan. Nah, ini ya. Jadi ini coba saya ini kan lagi. Nah, ini lekukan ada kayak semacam lekukan ini dinamakan sebagai incisura ischiadica major atau greater sciatic nodes ya. Jadi ini incisura ischiadica major itu. Kemudian tonjolan memanjang ya di bagian os ilium disebut linea innominata atau linea terminalis. Yang mana ini tadi ini linea innominata ya atau linea terminalis itu. Jadi bagian yang membatasi ini. Nah, itu masih masuk di os ilium ya. Nah, linea ini membagi antara pelvis mayor dan pelvis minor serta merupakan bagian dari pintu atas panggul ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang os isium. Terima kasih.